di media sosial di tengah kondisi perekonomian rakyat yang sulit. Dalam beberapa pekan sebelum aksi demonstrasi pecah bisnis, Yokra Celamicane mengatakan masyarakat merasa terpukul dan marah melihat perubahan gaya hidup para pejabat dan anak-anaknya. 5 aura gelap setelah kerusuhan Nepal menurut Primbon. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu diberkahi. Di channel ini, kita akan selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan Primbon, ilmu titen Jawa, dan berbagai warisan leluhur kita yang penuh makna. Karena itu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali ada video baru dari kita. Misteri aura gelap di langit Nepal. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang cukup menarik, sekaligus membuat hati kita bertanya-tanya. Kita tahu bahwa Nepal, sebuah negara yang terkenal dengan kedamaian dan spiritualitasnya, baru saja diguncang oleh sebuah kerusuhan besar. Namun, di balik kerusuhan itu, ada sebuah tanda-tanda alam yang tidak bisa kita abaikan. Menurut penampakan gaib dan pandangan spiritual yang muncul di media sosial maupun di kalangan para ahli spiritual, ada 5 aura gelap yang terlihat setelah kerusuhan tersebut. Aura-aura ini digambarkan muncul di langit, seolah-olah menyelimuti bumi Nepal. Lantas, apa artinya ini menurut Primbon Jawa dan ilmu titen kita? Apakah ini hanya sekadar kebetulan? Ataukah ada pesan tersembunyi yang harus kita pahami? Makna 5 aura gelap dalam Primbon. Dalam Primbon, setiap kejadian di alam semesta, baik yang terlihat maupun tidak, memiliki makna. Aura gelap seringkali dikaitkan dengan energi negatif, namun tidak selalu berarti buruk. Bisa jadi itu adalah sebuah peringatan atau bahkan awal dari sebuah perubahan besar. 1. Aura hitam pekat, simbol kesedihan dan duka cita mendalam. Aura hitam pekat yang teramati di langit Nepal setelah kerusuhan bukanlah sekadar fenomena visual biasa. Dalam ranah Primbon dan interpretasi spiritual, warna hitam memiliki makna yang sangat mendalam dan seringkali dikaitkan dengan energi negatif yang kuat. Namun esensinya lebih kepada representasi dari kondisi emosional dan spiritual yang tertekan. Munculnya aura hitam pekat dalam skala luas pasca peristiwa traumatis seperti kerusuhan, mengindikasikan bahwa dampak emosional dan spiritual yang ditimbulkan sangatlah masif dan meluas. Ini bukan hanya tentang kesedihan individu, melainkan kesedihan kolektif yang menyelimuti sebuah komunitas, bahkan sebuah bangsa. Secara Primbon, warna hitam dapat diartikan sebagai ketiadaan cahaya, yang secara simbolis merepresentasikan kegelapan batin, keputusasaan, dan hilangnya harapan. Ketika sebuah kerusuhan terjadi, ia seringkali menyisakan luka yang mendalam. Luka ini tidak hanya terlihat dari kehancuran fisik dan korban jiwa, tetapi juga dari trauma psikologis yang dialami oleh para saksi, korban selamat, dan bahkan mereka yang terlibat secara tidak langsung. Aura hitam pekat menjadi cerminan dari medan energi kolektif yang dipenuhi oleh rasa sakit, kehilangan, dan ketakutan yang mendalam. Orang-orang yang berada dalam lingkungan yang diselimuti aura ini mungkin akan merasakan beban emosional yang berat, perasaan hampa, dan kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Lebih jauh lagi, aura hitam pekat dapat juga melambangkan energi penolakan dan perlawanan terhadap perubahan yang positif. Dalam konteks kerusuhan, ini bisa berarti bahwa sebagian masyarakat mungkin merasa enggan untuk menerima kenyataan pahit yang terjadi, atau mungkin merasa sangat terbebani oleh konsekuensi dari konflik tersebut sehingga sulit untuk melihat jalan keluar. Sifat alamiah manusia ketika menghadapi tragedi besar adalah berduka. Primbon mengenali siklus duka ini dan memberinya simbolisme visual melalui warna hitam. Ini adalah tahapan penting dalam proses penyembuhan, di mana energi negatif harus terlebih dahulu diakui dan dirasakan sebelum dapat diubah. Dalam pandangan spiritual yang lebih luas, aura hitam pekat juga bisa menjadi indikasi adanya gangguan pada keseimbangan energi alam. Kerusuhan, yang merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan sosial dan emosional, dapat memicu resonansi energi negatif di lingkungan sekitar. Energi-energi ini kemudian termanifestasi dalam bentuk aura yang dapat dirasakan atau dilihat oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual. Ini seperti gelombang kesedihan yang menyebar dan mempengaruhi atmosfer secara keseluruhan. Penting untuk dicatat bahwa Primbon tidak selalu melihat aura hitam pekat sebagai sesuatu yang mutlak buruk atau jahat.
Terkadang, ia adalah manifestasi alami dari proses berduka dan penyembuhan. Namun, jika aura ini bertahan terlalu lama dan tidak ada upaya untuk membersihkan atau mengubahnya, ia dapat menjadi stagnan dan menghambat kemajuan serta pemulihan. Oleh karena itu, setelah mengamati aura hitam pekat ini, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memperkuat energi positif, seperti meditasi, doa, kegiatan komunitas yang membangun, dan upaya rekonsiliasi untuk perlahan-lahan mengikis kegelapan dan memulihkan cahaya di Nepal. Pesan yang terkandung dalam aura hitam pekat ini adalah pengingat akan kerapuhan kehidupan dan pentingnya menjaga keharmonisan, baik dalam diri individu maupun dalam hubungan antar manusia dan masyarakat. Ia juga mengajarkan kita untuk menghormati proses berduka dan memberikan ruang bagi individu serta komunitas untuk sembuh secara perlahan. Dalam skenario Nepal, aura ini adalah panggilan untuk empati global, dukungan moral, dan upaya kolektif untuk membawa kembali harapan dan kedamaian di tengah-tengah puing-puing kesedihan. 2. Aura merah darah, tanda amarah yang meluap dan pertumpahan darah. Aura merah darah yang muncul setelah kerusuhan di Nepal membawa pesan yang sangat jelas dan tajam dalam pandangan primbon. Jika aura hitam melambangkan kesedihan, maka aura merah darah secara spesifik menyoroti akar kekerasan dan konflik yang terjadi. Warna merah, dalam berbagai spektrumnya, seringkali dikaitkan dengan energi vitalitas, gairah, keberanian, dan bahkan kemarahan. Namun, ketika gradasinya berubah menjadi merah darah, konotasinya bergeser menjadi lebih spesifik pada kekerasan fisik, pertumpahan darah, dan amarah yang tidak terkendali. Dalam konteks kerusuhan, kemunculan aura merah darah di langit Nepal adalah manifestasi visual dari energi negatif yang lahir dari tindak kekerasan. Ini menunjukkan bahwa amarah yang terpendam telah meledak, menyebabkan terjadinya konflik dan hilangnya nyawa. Primbon melihat ini sebagai sebuah sinyal bahaya, sebuah pengingat bahwa energi destruktif telah dilepaskan ke alam semesta dan masih memiliki potensi untuk terus berlanjut jika tidak ditangani dengan bijaksana. Aura ini mencerminkan intensitas emosional yang sangat tinggi, baik dari pihak pelaku maupun korban, yang menciptakan medan energi yang bergejolak dan penuh ketegangan. Secara simbolis, merah darah adalah warna yang paling langsung diasosiasikan dengan luka, penderitaan fisik, dan kematian. Munculnya aura ini setelah kerusuhan adalah bukti nyata bahwa peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan kesedihan, tetapi juga kerugian fisik yang nyata. Ini adalah pengingat brutal tentang harga yang harus dibayar ketika konflik meletus. Bagi mereka yang sensitif terhadap energi, aura merah darah dapat menimbulkan perasaan gelisah, agresif, atau bahkan rasa sakit fisik yang samar-samar, sebagai resonansi dari energi kekerasan yang masih tersisa. Dalam primbon Jawa, warna merah juga bisa dikaitkan dengan energi, api, yang dapat membakar atau menghancurkan. Aura merah darah menunjukkan bahwa api amarah telah membakar habis kedamaian dan harmoni. Ini adalah pertanda bahwa konflik yang terjadi bukanlah sekadar perselisihan biasa, melainkan sebuah pergulatan yang melibatkan emosi yang kuat dan hasrat untuk mendominasi atau melukai. Energi ini bisa menjadi sangat menular, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk ikut merasakan kemarahan atau ketegangan yang sama. Kemunculan aura merah darah juga dapat diartikan sebagai indikasi bahwa akar konflik belum sepenuhnya terselesaikan. Kerusuhan mungkin telah berhenti secara fisik, namun rasa dendam, ketidakadilan, atau keinginan untuk membalas dendam masih tertanam kuat dalam energi kolektif. Aura ini menjadi semacam bekas luka energi dari pertumpahan darah yang terjadi, yang jika tidak segera dibersihkan dan dinetralisir, dapat menjadi sumber konflik di masa depan. Ia mengingatkan kita bahwa perdamaian sejati hanya bisa dicapai ketika luka emosional dan spiritual akibat kekerasan telah benar-benar sembuh. Oleh karena itu, pemahaman akan makna aura merah darah ini menjadi krusial dalam upaya pemulihan pasca kerusuhan. Ini bukan hanya tentang memberikan bantuan fisik kepada para korban, tetapi juga tentang menyembuhkan luka emosional dan spiritual yang mendalam. Ritual pembersihan energi, proses rekonsiliasi yang tulus, dan dialog yang terbuka untuk mengatasi akar masalah adalah langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan residu energi merah darah yang masih membayangi Nepal. Singkatnya, aura merah darah adalah pesan alam yang paling gamblang mengenai dampak destruktif dari kekerasan. Ia mengingatkan kita akan betapa berharganya kehidupan, betapa rapuhnya kedamaian, dan betapa pentingnya mengendalikan amarah sebelum ia menguasai diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Di Nepal,
Aura ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk menyembuhkan luka yang menganga, dan untuk membangun kembali fondasi perdamaian yang kokoh, jauh dari bayang-bayang pertumpahan darah di masa lalu. 3. Aura ungu kehitaman, pertanda pengkhianatan dan kekuatan gelap. Aura ketiga yang terlihat di langit Nepal adalah perpaduan warna ungu dan hitam, menciptakan kesan ungu kehitaman yang pekat dan misterius. Dalam primbon Jawa, warna ungu memiliki makna yang sangat mendalam dan sering dikaitkan dengan hal-hal spiritual, kekuasaan, kebijaksanaan, bahkan kekayaan. Warna ini melambangkan intuisi yang kuat, kemampuan batin, dan hubungan dengan dunia gaib. Namun, ketika ungu bercampur dengan hitam, maknanya berubah total. Ini bukan lagi tentang spiritualitas yang murni, melainkan tentang kekuasaan yang disalahgunakan, pengkhianatan, dan penggunaan ilmu gelap atau kekuatan-kekuatan tersembunyi untuk tujuan yang tidak baik. Dalam konteks primbon, kemunculan aura ungu kehitaman setelah kerusuhan di Nepal merupakan sebuah pertanda yang sangat serius. Ini bukan hanya sekadar konflik fisik yang terjadi di jalanan, melainkan ada faktor-faktor tersembunyi yang jauh lebih besar dan kompleks di baliknya. Primbon menyebut aura ini sebagai aura peteng atau aura kegelapan, yang mengindikasikan bahwa ada niat jahat atau konspirasi yang sengaja diciptakan untuk memicu kekacauan. Kekuatan gelap ini bisa merujuk pada beberapa hal. Pengkhianatan dari dalam. Ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang seharusnya melindungi atau menjaga kedamaian justru berkhianat. Mereka mungkin sengaja membiarkan atau bahkan memprovokasi kerusuhan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Aura ungu kehitaman ini adalah simbol dari pengkhianatan yang licik dan dilakukan secara terselubung. Ilmu hitam atau kekuatan gaib. Dalam primbon, warna ungu kehitaman juga sangat kuat kaitannya dengan ilmu hitam, ilmu sihir. Kemunculannya bisa menjadi pertanda bahwa ada pihak-pihak yang menggunakan ilmu gelap untuk memanipulasi situasi, membangkitkan amarah massa, atau bahkan mengorbankan tumbal untuk mencapai tujuan mereka. Energi negatif dari ilmu ini menyelimuti area konflik, membuat suasana menjadi semakin panas dan sulit dikendalikan secara rasional. Ambisi kekuasaan yang buta. Aura ini juga melambangkan ambisi kekuasaan yang tidak mengenal batas. Pihak-pihak yang haus kekuasaan rela menggunakan cara-cara yang kotor dan tidak etis, bahkan mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Mereka menganggap kekacauan sebagai jalan untuk mencapai tujuan politik atau ekonomi mereka. Primbon mengajarkan bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara gelap tidak akan membawa berkah, melainkan hanya akan menciptakan kehancuran dan kesengsaraan yang berlarut-larut. Secara keseluruhan, aura ungu kehitaman adalah sebuah peringatan keras dari alam semesta. Ini adalah pesan bahwa kerusuhan di Nepal bukanlah kejadian spontan, melainkan sebuah peristiwa yang telah direncanakan atau dipicu oleh kekuatan-kekuatan tersembunyi. Primbon mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat apa yang tampak di permukaan, tetapi juga untuk merenungi dan merasakan energi yang ada di baliknya. Ini adalah panggilan untuk mawas diri, untuk berhati-hati terhadap orang-orang yang memiliki niat buruk, dan untuk selalu menjauhi godaan kekuasaan yang membutakan. 4. Aura abu-abu, simbol ketidakpastian dan kebingungan. Aura keempat yang menyelimuti langit Nepal adalah warna abu-abu. Dalam primbon, warna abu-abu seringkali dianggap sebagai warna netral, namun maknanya jauh lebih dalam. Abu-abu melambangkan ketidakjelasan, ketidakpastian, keraguan, dan kebingungan. Warna ini muncul ketika situasi tidak memiliki arah yang pasti, ketika kebenaran sulit dibedakan dari kebohongan, dan ketika harapan mulai memudar. Kemunculan aura abu-abu setelah kerusuhan adalah indikasi kuat bahwa Nepal sedang memasuki fase transisi yang penuh ketidakpastian. Primbon menyebut aura ini sebagai aura mangap atau aura tanpa arah, yang menggambarkan kondisi di mana suatu bangsa atau masyarakat kehilangan pedoman dan tujuan. Aura ini muncul sebagai cerminan dari kondisi batin masyarakat Nepal pasca tragedi. Beberapa makna mendalam dari aura abu-abu ini, menurut Primbon, adalah ketidakpastian masa depan. Setelah kerusuhan, masyarakat Nepal berada dalam kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah situasi akan membaik? Apakah kekerasan akan terulang kembali? Aura abu-abu ini melambangkan kabut yang menyelimuti masa depan, membuat rakyat sulit melihat jalan keluar dari permasalahan yang ada. Ini adalah simbol dari harapan yang redup dan ketakutan yang meluas. Kekacauan moral dan kebingungan sosial. Kerusuhan seringkali merusak tatanan sosial dan moral.
Aura abu-abu ini menunjukkan adanya kebingungan moral, di mana nilai-nilai yang selama ini dianut mulai dipertanyakan. Masyarakat tidak lagi tahu siapa yang bisa dipercaya dan mana yang benar atau salah. Kepercayaan antar sesama memudar, dan setiap orang mulai diliputi keraguan. Kepemimpinan yang bimbang. Dalam konteks primbon, aura abu-abu juga bisa mencerminkan ketidaktegasan atau kebimbangan dari para pemimpin. Para pemimpin mungkin tidak memiliki solusi yang jelas atau strategi yang kuat untuk mengatasi krisis. Mereka terjebak dalam dilema, tidak tahu apakah harus bersikap keras atau lunak. Kondisi ini membuat rakyat semakin bingung dan kehilangan pegangan. Keterpurukan ekonomi dan kemiskinan. Abu-abu juga bisa melambangkan kondisi ekonomi yang stagnan atau terpuruk. Kerusuhan pasti berdampak pada roda perekonomian. Banyak usaha yang tutup, lapangan pekerjaan hilang, dan kemiskinan meningkat. Aura ini adalah cerminan dari kondisi finansial yang suram dan ketidakmampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Secara keseluruhan, aura abu-abu adalah sebuah peringatan bahwa setelah badai berlalu, ada fase yang tak kalah sulit, yaitu fase membangun kembali. Primbon mengajarkan bahwa untuk mengatasi aura abu-abu ini, diperlukan kekuatan spiritual, kebijaksanaan, dan kesatuan hati. Rakyat harus bersatu, dan para pemimpin harus menemukan kembali arah yang jelas. Ini adalah panggilan untuk tidak menyerah pada keputusasaan, tetapi untuk mencari cahaya di tengah kabut ketidakpastian. 5 aura coklat tanah kering, tanda kehilangan dan kematian. Aura kelima dan terakhir yang terlihat setelah kerusuhan di Nepal adalah aura berwarna coklat, yang digambarkan seperti tanah kering atau tandus. Dalam primbon, warna coklat memiliki makna yang sangat mendalam dan erat kaitannya dengan bumi, kesuburan, dan kehidupan. Namun, ketika coklat berubah menjadi warna tanah kering yang pecah-pecah, maknanya bergeser drastis. Ini bukan lagi tentang kesuburan, melainkan tentang kehilangan, kematian, kemiskinan, dan kekosongan. Menurut primbon Jawa, kemunculan aura coklat tanah kering ini adalah sebuah isyarat yang sangat kuat. Aura ini adalah aura lesu, atau aura tanpa daya, yang menunjukkan bahwa kerusuhan tersebut telah menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik secara fisik maupun spiritual. Beberapa makna mendalam dari aura ini adalah kehilangan nyawa dan kematian. Aura ini secara langsung melambangkan kematian yang terjadi akibat kerusuhan. Ini adalah simbol dari nyawa-nyawa yang telah melayang, darah yang tumpah ke tanah, dan jasad-jasad yang terkubur. Warna coklat tanah kering menggambarkan kondisi bumi yang memakan atau menyerap kehidupan, menjadikannya kering dan tandus. Primbon mengajarkan bahwa setiap tetes darah yang jatuh ke bumi akan meninggalkan bekas spiritual yang mendalam, dan aura ini adalah manifestasi dari bekas tersebut. Kemiskinan dan kehancuran ekonomi, kerusuhan pasti membawa kehancuran. Aura coklat tanah kering juga melambangkan kemiskinan dan keterpurukan ekonomi. Bangunan-bangunan hancur, mata pencaharian hilang, dan mimpi-mimpi masa depan musnah. Warna ini adalah cerminan dari kondisi ekonomi yang kering dan tidak produktif, di mana tidak ada lagi yang bisa ditanam atau dipanen. Ini menunjukkan bahwa dampak ekonomi dari kerusuhan akan terasa dalam jangka panjang, membuat rakyat sulit untuk bangkit. Kehilangan harapan dan semangat hidup. Selain kerugian fisik, aura ini juga melambangkan kehilangan harapan dan semangat hidup. Setelah mengalami tragedi besar, banyak orang merasa putus asa dan kehilangan gairah untuk melanjutkan hidup. Mereka merasa seperti tanah kering yang tidak bisa lagi menumbuhkan benih-benih harapan. Aura ini adalah pesan spiritual bahwa luka batin yang diderita masyarakat jauh lebih dalam daripada luka fisik yang terlihat. Peringatan akan bencana alam. Dalam beberapa tafsir primbon, aura coklat tanah kering juga bisa menjadi peringatan akan bencana alam yang mungkin terjadi. Ini adalah isyarat bahwa alam semesta juga merasakan kesedihan dan kehancuran yang terjadi. Bencana alam seperti kekeringan, gempa bumi, atau tanah longsor bisa saja menjadi manifestasi fisik dari energi negatif yang terkumpul akibat tragedi yang baru saja terjadi. Secara keseluruhan, aura coklat tanah kering adalah pengingat yang menyakitkan. Ini adalah pesan bahwa kekerasan dan konflik hanya akan membawa kehilangan dan kehancuran. Primbon mengajarkan kita untuk selalu menghargai hidup, dan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan tanah menjadi kering dan tandus. Ini adalah ajakan untuk merawat bumi dan kemanusiaan,
agar hidup kita selalu dipenuhi dengan kesuburan dan keberkahan, bukan kekosongan dan duka cita. Teman-teman, 5 aura gelap ini bukanlah sekadar mitos. Ini adalah sebuah peringatan dari alam semesta. Menurut Primbon, kita harus memahami setiap kejadian yang ada. Aura-aura ini mengajarkan kita tentang pentingnya kedamaian, cinta kasih, dan menghindari kekerasan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Ingat, ilmu Titen adalah warisan yang harus kita jaga. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Apakah kalian punya pandangan lain tentang fenomena ini? Kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.